Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. اللهم صل على محمد وآل محمد بالمباشر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Beberapa hari terakhir, sebuah video pendek tiba-tiba menyebar dengan sangat cepat di berbagai media sosial. Potongan gambar yang hanya berdurasi beberapa puluh detik itu awalnya diunggah oleh seseorang yang berada di tengah kerumunan jamaah di kota Najaf, Irak. Tidak ada narasi panjang di dalam video tersebut. Tidak ada penjelasan resmi. Hanya suara orang-orang yang saling bersahutan, kamera yang bergerak tidak stabil, dan suasana yang terasa sangat emosional. Namun justru karena kesederhanaannya itulah video tersebut dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu singkat, potongan video itu mulai dibagikan ulang oleh berbagai akun. Dari satu platform ke platform lain, dari satu negara ke negara lain. Beberapa orang mengunggahnya dengan berbagai judul yang sensasional. Ada yang menyebutnya sebagai peristiwa langka. Ada yang menyebutnya sebagai pertanda besar. Bahkan tidak sedikit yang langsung mengaitkannya dengan sesuatu yang selama berabad-abad menjadi pembahasan dalam berbagai kitab dan ceramah keagamaan. Semua itu berawal dari satu adegan yang sangat sederhana namun memancing rasa penasaran. Di dalam video tersebut terlihat sebuah kerumunan besar manusia yang berkumpul di salah satu tempat paling suci bagi kaum Syiah. Kamera ponsel yang merekam peristiwa itu tampak bergerak di antara kepala-kepala orang yang berdiri rapat. Sebagian orang mengangkat tangan mereka ke udara, sebagian lainnya memegang ponsel untuk merekam. Suara manusia terdengar bercampur dengan gema bacaan sholawat yang dilantunkan berulang-ulang. Lokasi kejadian itu disebut berada di kota Najaf, sebuah kota yang memiliki makna sangat besar dalam sejarah dan spiritualitas kaum Syiah. Kota ini terletak di wilayah Irak bagian selatan, tidak jauh dari kota Karbala yang juga dikenal sebagai tempat penting dalam sejarah Islam. Bagi jutaan pengikut Syiah di seluruh dunia, Najaf bukan hanya sebuah kota biasa. Ia adalah tempat yang dipenuhi dengan kenangan sejarah, pusat pembelajaran agama, sekaligus salah satu tujuan ziarah paling penting. Di tengah kota itu berdiri sebuah kompleks suci yang setiap hari didatangi oleh para peziarah dari berbagai negara. Kompleks tersebut mengelilingi makam Imam Ali bin Abi Thalib, tokoh yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam keyakinan Syiah. Selama berabad-abad, tempat ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, tempat berkumpulnya ulama, serta ruang spiritual bagi jutaan manusia yang datang untuk berdoa dan mencari ketenangan batin. Pada hari ketika video itu direkam, suasana di sekitar situs suci tersebut tampak lebih ramai dari biasanya. Kerumunan manusia berkumpul dengan wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu. Sebagian orang terlihat berdiri di pelataran, sebagian lagi bergerak perlahan mencoba mendekati titik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Dari arah kamera, terlihat bahwa banyak orang menatap ke satu arah yang sama, seolah ada sesuatu yang sedang mereka perhatikan dengan penuh fokus. Kemudian kamera perlahan mengarah ke atas. Di bagian atas bangunan situs suci itu terlihat seorang lelaki berdiri sendirian. Sosok tersebut tidak bergerak banyak. Ia hanya berdiri dengan tenang, tubuhnya tegap, seolah sedang memperhatikan kerumunan manusia yang berkumpul di bawahnya. Penampilannya terlihat sederhana namun mencolok di tengah suasana yang penuh ketegangan emosional. Lelaki itu tampak memiliki janggut yang cukup tebal. Ia mengenakan jubah berwarna hitam yang panjang, hingga menutupi hampir seluruh tubuhnya. Di kepalanya terlihat penutup kepala berwarna putih yang tampak bersih dan rapi. Kombinasi antara jubah hitam dan penutup kepala putih itu membuat sosoknya terlihat sangat kontras dengan latar belakang bangunan suci yang terang. Dari sudut pandang kamera, wajah lelaki itu tidak terlihat dengan sangat jelas. Namun posisi tubuhnya yang berdiri tegak di atas bangunan membuatnya menjadi pusat perhatian dari ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang berada di bawahnya. Yang membuat suasana semakin berbeda adalah reaksi dari kerumunan masyarakat yang melihatnya. Di bawah bangunan tersebut, suara sholawat mulai terdengar semakin keras. Beberapa orang melantunkannya dengan penuh semangat. Sebagian lainnya mengikuti dengan suara yang lebih pelan namun tetap penuh harapan. Kata-kata pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu menggema di udara, bercampur dengan suara langkah kaki, bisikan, dan seruan-seruan dari orang-orang yang mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian jamaah terlihat mengangkat tangan mereka seolah sedang berdoa. Ada pula yang memandang ke arah sosok di atas bangunan dengan ekspresi takjub. Beberapa orang bahkan tampak menangis, seolah merasakan sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di hadapan mereka. Suasana emosional seperti ini tidak jarang terjadi di tempat-tempat suci yang dipenuhi oleh para peziarah. Namun dalam video tersebut, atmosfernya terasa berbeda.
Ada semacam ketegangan yang sulit dijelaskan. Banyak orang tampak tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga mencoba menafsirkan apa yang mereka saksikan. Sosok pria berjubah hitam itu tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak terlihat berbicara. Ia juga tidak melakukan gerakan yang mencolok. Namun justru karena sikap diamnya itulah suasana menjadi semakin penuh misteri. Beberapa orang di dalam kerumunan mulai saling berbicara dengan nada suara yang penuh keyakinan. Ada yang menunjuk ke arah sosok tersebut. Ada yang tampak menyampaikan sesuatu kepada orang di sebelahnya. Kamera ponsel yang merekam kejadian itu menangkap momen-momen kecil ketika bisikan-bisikan mulai berubah menjadi pernyataan yang lebih tegas. Di tengah kerumunan itu, satu gagasan perlahan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Sebuah dugaan yang selama ini hanya menjadi pembahasan dalam ceramah dan kitab-kitab keagamaan tiba-tiba muncul di tengah peristiwa nyata yang sedang mereka saksikan. Sebagian orang mulai menyebut satu nama yang sangat besar dalam keyakinan mereka. Nama yang selama berabad-abad selalu dikaitkan dengan harapan, keadilan, dan masa depan umat manusia. Nama itu adalah Imam Mahdi. Bagi sebagian masyarakat yang berada di sana, kemunculan sosok pria berjubah hitam di atas situs suci tersebut bukan sekadar peristiwa biasa. Dalam suasana emosional yang penuh harap, sebagian dari mereka mulai memandangnya sebagai kemungkinan yang sangat besar. Apalagi tempat kejadian berada di kota Najaf, salah satu pusat spiritual terpenting dalam dunia Syiah. Suara sholawat terus bergema di udara. Kamera ponsel terus merekam dari berbagai sudut. Beberapa orang mencoba mendekat, sementara yang lain hanya berdiri terpaku dengan tatapan yang tidak berpaling dari sosok di atas bangunan. Di tengah kerumunan manusia yang penuh harapan itu, sebuah pertanyaan perlahan mulai menyebar dan terus bergaung dari satu orang ke orang lainnya. Apakah sosok yang berdiri di atas situs suci Najaf itu benar-benar Imam Mahdi yang selama ini dinantikan? Pertanyaan itu tidak hanya bergema di tengah kerumunan orang yang berada di lokasi kejadian, tetapi juga dengan cepat menyebar jauh melampaui kota Najaf. Dalam hitungan jam setelah video tersebut diunggah, potongan gambar itu mulai beredar di berbagai platform media sosial. Satu unggahan dibagikan kembali oleh ribuan akun. Komentar mulai bermunculan dari berbagai negara, dari orang-orang yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di Irak sekalipun. Pada awalnya, video itu hanya beredar dalam lingkup komunitas kecil yang memiliki ketertarikan pada peristiwa-peristiwa keagamaan di Timur Tengah. Namun seperti banyak fenomena viral lainnya, algoritma media sosial dengan cepat memperluas jangkauannya. Video tersebut muncul di beranda pengguna yang sebelumnya tidak pernah mencari topik tentang Najaf atau Imam Mahdi. Orang-orang mulai menonton dengan rasa penasaran, lalu membagikannya kembali dengan berbagai judul yang semakin dramatis. Sebagian unggahan hanya menampilkan potongan gambar tanpa penjelasan panjang. Namun banyak juga yang menambahkan narasi tambahan yang membuat peristiwa itu terasa semakin besar. Ada yang menuliskan bahwa sebuah tanda besar sedang terjadi. Ada yang mengatakan bahwa dunia mungkin sedang menyaksikan momen yang telah lama dinanti oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit yang langsung menyebut bahwa sosok dalam video tersebut adalah Imam Mahdi yang selama ini diyakini akan muncul menjelang masa penuh perubahan bagi umat manusia. Di kolom komentar, perdebatan mulai bermunculan. Sebagian orang menyambut video tersebut dengan rasa harap yang sangat besar. Mereka menuliskan kalimat-kalimat doa, mengucapkan sholawat, dan menyatakan keyakinan bahwa dunia mungkin sedang berada di ambang sebuah peristiwa besar. Namun di sisi lain, ada pula orang-orang yang mencoba melihatnya dengan lebih hati-hati. Mereka mempertanyakan identitas sosok yang terlihat dalam video tersebut, mempertanyakan siapa yang merekamnya, dan mencoba mencari informasi tambahan tentang apa yang sebenarnya terjadi di lokasi tersebut. Di tengah arus komentar yang semakin ramai, berbagai spekulasi mulai terbentuk. Setiap orang menafsirkan potongan gambar yang sama dengan cara yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai tanda spiritual, ada yang menganggapnya hanya sebagai kejadian biasa yang disalahartikan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika sosial yang selalu muncul ketika masyarakat menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Sebagian orang yang mempercayai kemungkinan kemunculan Imam Mahdi segera mengaitkan penampilan sosok tersebut dengan berbagai riwayat yang pernah mereka dengar. Dalam banyak ceramah dan tulisan keagamaan, kemunculan Imam Mahdi sering dikaitkan dengan masa ketika dunia dipenuhi dengan ketidakadilan, konflik, dan kebingungan moral. Ketika manusia mulai merasa bahwa keadaan semakin sulit dan masa depan terasa tidak menentu, harapan terhadap datangnya seorang pemimpin yang membawa keadilan seringkali muncul dengan lebih kuat. Bagi mereka yang memiliki keyakinan tersebut, potongan video dari Najaf itu tampak seperti potongan teka-teki yang tiba-tiba muncul di tengah gambaran besar tentang masa depan dunia. Meskipun tidak ada bukti yang jelas mengenai identitas sosok yang berdiri di atas bangunan itu, imajinasi kolektif masyarakat dengan cepat menghubungkannya dengan harapan yang telah lama tertanam dalam berbagai tradisi keagamaan. Spekulasi semakin berkembang ketika beberapa akun mulai mengaitkan kemunculan video tersebut dengan situasi geopolitik yang sedang terjadi di dunia Islam. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai peristiwa besar memang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah. Konflik yang berkepanjangan, ketegangan politik,
serta perubahan kepemimpinan di beberapa negara menjadi topik yang terus dibahas dalam berita internasional. Banyak orang merasa bahwa dunia sedang bergerak menuju fase yang tidak pasti, dan dalam situasi seperti itu, berbagai interpretasi spiritual seringkali muncul dengan lebih cepat. Di tengah suasana tersebut, kabar mengenai wafatnya tokoh penting di dunia Syiah ikut memperkuat arus spekulasi yang beredar di media sosial. Nama Ali Khamenei mulai disebut dalam berbagai unggahan yang membahas video dari Najaf. Bagi sebagian orang, berita tentang wafatnya seorang pemimpin besar sering dianggap sebagai peristiwa yang memiliki makna lebih luas daripada sekadar pergantian kepemimpinan. Dalam sejarah keagamaan, perubahan besar dalam kepemimpinan seringkali dipandang sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar. Beberapa unggahan bahkan mencoba menghubungkan dua hal tersebut secara langsung. Mereka menyatakan bahwa kemunculan sosok misterius di situs suci Najaf terjadi tidak lama setelah kabar wafatnya Ali Khamenei menyebar. Hubungan waktu antara dua peristiwa ini kemudian dijadikan dasar bagi berbagai spekulasi baru. Ada yang menganggapnya sebagai kebetulan semata, namun ada juga yang memandangnya sebagai tanda bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang terjadi di balik layar sejarah. Di sisi lain, banyak orang yang mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat sering menafsirkan peristiwa yang terjadi di tempat-tempat suci. Sepanjang sejarah, lokasi yang dianggap memiliki nilai spiritual tinggi sering menjadi pusat berbagai kisah yang melibatkan pengalaman religius yang mendalam. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi di tempat seperti itu, masyarakat cenderung memberi makna yang lebih besar dibandingkan jika peristiwa yang sama terjadi di tempat lain. Najaf sendiri memiliki posisi yang sangat istimewa dalam imajinasi religius banyak orang. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai tempat makam Imam Ali, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama yang telah melahirkan banyak ulama besar selama berabad-abad. Setiap hari, ribuan peziarah datang untuk berdoa, mencari berkah, dan merasakan kedekatan spiritual dengan sejarah panjang Islam. Dalam suasana seperti itu, batas antara pengalaman pribadi dan penafsiran kolektif seringkali menjadi sangat tipis. Ketika seorang lelaki berjubah hitam tiba-tiba terlihat berdiri di atas bangunan situs suci yang dipenuhi peziarah, peristiwa tersebut dengan mudah berubah menjadi simbol yang memiliki makna jauh lebih besar daripada sekadar kehadiran seorang individu. Kerumunan manusia yang sudah berada dalam kondisi emosional yang kuat dapat dengan cepat mengubah sebuah kejadian sederhana menjadi pengalaman yang terasa luar biasa. Ketika satu orang mulai menyebut kemungkinan bahwa sosok tersebut adalah Imam Mahdi, gagasan itu dapat menyebar dengan cepat melalui bisikan, percakapan singkat, dan akhirnya melalui video yang tersebar ke seluruh dunia. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa lokal dapat berubah menjadi diskusi global hanya dalam waktu yang sangat singkat. Potongan gambar yang direkam dengan ponsel sederhana kini ditonton oleh jutaan orang yang mencoba memahami maknanya dari sudut pandang masing-masing. Sebagian melihatnya sebagai tanda spiritual, sebagian lainnya menganggapnya sebagai rumor yang berlebihan, sementara yang lain memilih untuk menunggu penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun di balik semua perdebatan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Sosok misterius yang berdiri di atas situs suci Najaf telah memicu kembali sebuah pertanyaan besar yang telah lama hidup dalam imajinasi banyak orang. Pertanyaan yang tidak hanya muncul di antara kerumunan yang berada di lokasi kejadian, tetapi juga di antara jutaan orang yang menonton video tersebut dari berbagai penjuru dunia. Mengapa kemunculan seseorang di Najaf langsung dikaitkan dengan Imam Mahdi? Pertanyaan itu tidak muncul begitu saja tanpa latar belakang sejarah yang panjang. Untuk memahami mengapa sebuah video sederhana dari kota ini dapat memicu begitu banyak spekulasi, perlu melihat terlebih dahulu kedudukan Najaf dalam sejarah dan spiritualitas kaum Syiah. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal biasa di wilayah Irak Selatan. Selama berabad-abad, Najaf telah berkembang menjadi salah satu pusat keagamaan paling penting dalam dunia Islam Syiah. Najaf terletak tidak jauh dari kota Kufah, sebuah kota yang memiliki peran besar dalam sejarah awal Islam. Wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, Kufah dikenal sebagai kota yang penuh dengan aktivitas politik, intelektual, dan keagamaan. Dari wilayah inilah berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam berlangsung, termasuk berbagai konflik dan pergolakan yang membentuk arah perjalanan umat muslim pada masa-masa awal. Di tengah wilayah yang syarat dengan sejarah itu berdiri kota Najaf, tempat yang menjadi rumah bagi salah satu makam paling penting dalam keyakinan Syiah. Di sanalah makam Ali bin Abi Thalib berada, sosok yang bagi kaum Syiah bukan hanya dihormati sebagai sahabat dan menantu Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diyakini sebagai imam pertama yang memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Bagi jutaan pengikut Syiah di berbagai negara, Imam Ali bukan hanya tokoh sejarah, melainkan juga simbol keadilan, keberanian, dan keteladanan moral. Menurut berbagai riwayat sejarah, makam Imam Ali berada di wilayah Najaf sejak masa awal setelah wafatnya beliau. Dalam tradisi Syiah, tempat ini dipercaya memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Selama berabad-abad, para peziarah datang dari berbagai penjuru dunia untuk berdoa di dekat makam tersebut.
Mereka berjalan jauh melintasi perbatasan negara, menempuh perjalanan panjang dengan harapan dapat berdiri di tempat yang sama dengan salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Islam. Seiring berjalannya waktu, Najaf berkembang menjadi lebih dari sekadar lokasi makam. Kota ini berubah menjadi pusat pembelajaran agama yang sangat berpengaruh. Banyak ulama besar lahir dari lingkungan keilmuan yang berkembang di sana. Madrasah-madrasah keagamaan berdiri di berbagai sudut kota, menarik para pelajar dari Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, India, hingga berbagai negara lain yang memiliki komunitas Syiah yang besar. Aktivitas intelektual dan spiritual di Najaf berlangsung hampir tanpa henti. Setiap hari, para pelajar agama mempelajari kitab-kitab klasik, mendiskusikan berbagai persoalan teologi, dan mendalami hukum-hukum Islam dalam tradisi Syiah. Para ulama senior memberikan pengajaran kepada generasi muda, membentuk jaringan keilmuan yang terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Suasana kota ini sering digambarkan sebagai tempat di mana kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan dengan kegiatan ibadah dan pencarian pengetahuan. Selain menjadi pusat pendidikan agama, Najaf juga dikenal sebagai tujuan ziarah yang sangat penting. Setiap tahun, jutaan orang datang ke kota ini untuk mengunjungi makam Imam Ali. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang ingin memohon doa, ada yang ingin mengungkapkan rasa cinta kepada tokoh yang mereka hormati, dan ada pula yang datang sekadar untuk merasakan kedekatan spiritual dengan sejarah yang mereka yakini. Bagi banyak peziarah, perjalanan ke Najaf bukan sekadar kunjungan wisata religi. Perjalanan ini sering dipandang sebagai pengalaman spiritual yang mendalam. Banyak orang menempuh perjalanan panjang dengan penuh kesabaran, berjalan kaki selama berhari-hari, atau menempuh perjalanan darat yang melelahkan demi sampai ke tempat yang mereka yakini penuh dengan keberkahan. Keramaian para peziarah membuat kota ini hampir tidak pernah benar-benar sepi. Di sekitar kompleks makam, orang-orang datang silih berganti sepanjang hari. Ada yang berdoa dengan khusyuk, ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ada pula yang duduk diam dalam keheningan sambil merenungkan kehidupan mereka sendiri. Suasana seperti ini menciptakan atmosfer spiritual yang sangat kuat. Seolah-olah kota tersebut selalu dipenuhi dengan harapan, doa, dan pencarian makna hidup. Dalam lingkungan yang dipenuhi oleh aktivitas spiritual seperti itu, setiap peristiwa yang terjadi di sekitar situs suci seringkali dipandang memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar kejadian biasa. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi di tempat yang dianggap suci, banyak orang secara spontan mencoba menafsirkannya dalam kerangka keagamaan yang mereka pahami. Sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, kemunculan seseorang yang tidak dikenal, atau bahkan fenomena kecil sekalipun dapat berubah menjadi bahan pembicaraan yang luas jika terjadi di tempat seperti Najaf. Hal inilah yang membuat video tentang sosok misterius yang berdiri di atas bangunan situs suci dengan cepat menarik perhatian begitu banyak orang. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki kedekatan emosional dengan kota tersebut, peristiwa itu tidak dilihat sebagai kejadian biasa. Lokasi tempat kejadian memberikan dimensi tambahan yang membuatnya terasa jauh lebih besar. Di tengah keyakinan spiritual yang berkembang selama berabad-abad di kota ini, muncul satu gagasan yang sangat kuat dalam tradisi Syiah. Gagasan tentang seorang pemimpin yang diyakini akan muncul di masa depan untuk membawa keadilan dan mengakhiri berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di dunia. Sosok ini bukan tokoh sembarangan dalam kepercayaan mereka. Ia dikenal sebagai Imam Mahdi, seorang figur yang memiliki tempat sangat penting dalam teologi Syiah. Keyakinan tentang Imam Mahdi telah menjadi bagian dari pemahaman keagamaan kaum Syiah selama berabad-abad. Dalam tradisi mereka, Imam Mahdi diyakini sebagai imam terakhir dari garis kepemimpinan spiritual yang dimulai dari Imam Ali. Ia disebut sebagai imam ke-12 yang memiliki kedudukan khusus dalam sejarah keimaman. Berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang hidup dan dikenal secara langsung oleh masyarakat pada masanya, Imam Mahdi diyakini mengalami peristiwa yang sangat berbeda. Dalam berbagai riwayat yang berkembang dalam literatur Syiah, Imam Mahdi dipercaya tidak meninggal seperti manusia biasa. Ia diyakini memasuki sebuah fase yang sering disebut sebagai masa gaib, sebuah keadaan di mana ia tidak terlihat oleh manusia namun tetap hidup atas kehendak Tuhan. Keyakinan ini menjadikan Imam Mahdi sebagai figur yang selalu dinantikan kemunculannya oleh banyak pengikut Syiah di berbagai belahan dunia. Harapan terhadap kemunculan sosok ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga emosional. Dalam situasi ketika dunia dipenuhi oleh konflik, ketidakadilan, dan berbagai krisis moral, gagasan tentang kedatangan seorang pemimpin yang mampu mengembalikan keadilan menjadi sumber harapan yang sangat kuat bagi banyak orang. Dalam banyak ceramah dan tulisan keagamaan, kemunculan Imam Mahdi sering digambarkan sebagai titik balik dalam sejarah manusia, ketika kebenaran dan keadilan akhirnya kembali ditegakkan. Karena itulah, ketika sebuah peristiwa tidak biasa terjadi di kota seperti Najaf, imajinasi kolektif masyarakat dengan cepat menghubungkannya dengan harapan tersebut. Sosok misterius yang muncul di tempat suci, kerumunan manusia yang dipenuhi emosi spiritual, serta latar belakang sejarah yang begitu kuat membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan janji besar yang telah lama mereka dengar.
Dari sinilah perhatian mulai bergeser dari sekadar fenomena video viral menuju pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih mendalam. Sebuah pertanyaan yang selama ini selalu menjadi bagian dari diskusi teologis di kalangan para ulama dan para pengikut tradisi Syiah. Siapakah sebenarnya Imam Mahdi dalam keyakinan Syiah? Pertanyaan ini telah menjadi bagian dari diskusi teologis yang panjang dalam tradisi keagamaan mereka. Bagi banyak pengikut Syiah, sosok Imam Mahdi bukan sekadar figur yang disebut dalam cerita masa depan, tetapi bagian dari garis kepemimpinan spiritual yang diyakini memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui keluarga beliau. Dalam keyakinan Syiah Itsna Asyariyah atau yang sering disebut sebagai Syiah 12 Imam, kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya dilihat sebagai urusan politik atau kekuasaan duniawi. Mereka memandang bahwa kepemimpinan spiritual harus berada pada orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi, baik secara garis keturunan maupun dalam kedalaman ilmu dan ketakwaan. Dari keyakinan inilah muncul konsep tentang para imam, yaitu para pemimpin yang dianggap memiliki otoritas spiritual untuk membimbing umat. Imam Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai imam pertama dalam garis kepemimpinan tersebut. Setelah beliau, kepemimpinan berlanjut kepada para keturunan beliau dari garis keluarga Nabi. Setiap imam memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam sejarah Syiah, bukan hanya karena peran mereka dalam menjaga ajaran Islam, tetapi juga karena pengorbanan yang mereka alami sepanjang hidup mereka. Dalam urutan para imam itu, nama terakhir yang memiliki kedudukan sangat istimewa adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, yang diyakini sebagai imam ke-12. Sosok inilah yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Dalam berbagai riwayat yang berkembang dalam tradisi Syiah, beliau dipercaya lahir pada abad ke-9 di wilayah yang saat ini berada di Irak. Ayahnya adalah Hasan al-Askari, imam ke-11 dalam garis kepemimpinan tersebut. Menurut keyakinan yang berkembang di kalangan pengikutnya, kehidupan Imam Mahdi sejak awal sudah dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang tidak biasa. Pada masa itu, situasi politik di wilayah kekuasaan Abbasiyah penuh dengan kecurigaan terhadap keluarga Nabi. Para penguasa khawatir bahwa salah satu keturunan Nabi akan muncul sebagai pemimpin yang dapat mengguncang kekuasaan mereka. Karena itulah kehidupan keluarga para imam sering berada di bawah pengawasan yang ketat. Dalam situasi seperti itu, kelahiran Imam Mahdi dipercaya tidak diketahui oleh banyak orang. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa keberadaannya hanya diketahui oleh lingkaran kecil keluarga dan para pengikut setia ayahnya. Setelah wafatnya Hasan al-Askari, keyakinan tentang keberadaan putranya mulai menyebar di kalangan pengikut Syiah. Mereka percaya bahwa kepemimpinan spiritual tidak berhenti pada imam ke-11, tetapi berlanjut kepada putranya yang masih sangat muda pada saat itu. Namun perjalanan sejarah yang berkaitan dengan sosok ini kemudian mengambil arah yang sangat berbeda. Dalam keyakinan Syiah, Imam Mahdi tidak hidup secara terbuka di tengah masyarakat seperti para imam sebelumnya. Ia diyakini memasuki suatu fase yang dikenal sebagai masa gaib, sebuah keadaan di mana ia tidak lagi terlihat oleh manusia. Konsep gaib ini memiliki makna yang sangat penting dalam teologi Syiah. Kata gaib sendiri merujuk pada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan manusia. Dalam keyakinan ini, Imam Mahdi dipercaya tidak meninggal, melainkan disembunyikan oleh kehendak Tuhan dari kehidupan publik. Ia tetap hidup, namun keberadaannya tidak diketahui secara langsung oleh manusia biasa. Tradisi Syiah bahkan membagi masa gaib ini ke dalam 2 tahap. Tahap pertama sering disebut sebagai gaib kecil, yaitu masa ketika Imam Mahdi diyakini masih berkomunikasi dengan para pengikutnya melalui perantara-perantara tertentu. Para perantara ini menyampaikan pesan, menjawab pertanyaan, dan menjadi penghubung antara Imam Mahdi dengan komunitas Syiah. Setelah masa itu berakhir, diyakini bahwa dimulailah fase yang disebut sebagai gaib besar. Pada fase inilah komunikasi langsung dengan Imam Mahdi tidak lagi terjadi. Sejak saat itu, umat diyakini harus menunggu hingga tiba waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kemunculannya kembali. Keyakinan tentang gaib besar inilah yang membuat sosok Imam Mahdi menjadi figur yang penuh dengan misteri. Ia dipercaya masih hidup hingga saat ini, namun tidak diketahui keberadaannya oleh manusia. Dalam berbagai ceramah dan tulisan keagamaan, sering disebutkan bahwa suatu hari nanti ia akan muncul kembali untuk menjalankan tugas besar yang telah dijanjikan. Dalam banyak narasi keagamaan, kemunculan Imam Mahdi digambarkan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa ketika dunia dipenuhi dengan ketidakadilan. Ketika konflik semakin meluas, ketika nilai-nilai moral mulai memudar, dan ketika manusia merasa bahwa dunia telah kehilangan arah, saat itulah diyakini akan muncul seorang pemimpin yang membawa perubahan besar. Harapan terhadap sosok ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga emosional. Bagi banyak orang, gagasan tentang Imam Mahdi menjadi simbol harapan bahwa keadilan suatu hari akan kembali ditegakkan. Dalam berbagai kondisi sosial dan politik yang sulit, keyakinan ini memberi penghiburan bagi banyak orang yang merasa bahwa dunia seringkali dipenuhi oleh ketidakpastian. Selama berabad-abad, cerita tentang kemunculan Imam Mahdi terus hidup dalam tradisi lisan, ceramah keagamaan, dan berbagai tulisan teologis.
Para ulama menjelaskan tanda-tanda yang diyakini akan terjadi sebelum kemunculannya, sementara masyarakat awam sering menafsirkan berbagai peristiwa dunia sebagai kemungkinan pertanda dari janji tersebut. Fenomena menunggu tanda-tanda kemunculan ini dapat dilihat dalam berbagai reaksi masyarakat ketika terjadi peristiwa yang dianggap tidak biasa. Ketika muncul tokoh yang memiliki karisma besar, ketika terjadi perubahan politik yang besar, atau ketika terjadi kejadian misterius di tempat-tempat suci, sebagian orang dengan cepat mengaitkannya dengan harapan tentang kemunculan Imam Mahdi. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam reaksi terhadap video yang muncul dari Najaf. Sosok lelaki berjubah hitam yang berdiri di atas bangunan situs suci itu mungkin hanya sebuah peristiwa sederhana yang terjadi di tengah kerumunan peziarah. Namun bagi sebagian orang yang telah lama menunggu tanda-tanda tertentu, kemunculan sosok seperti itu dapat dengan mudah dihubungkan dengan keyakinan yang telah hidup dalam tradisi mereka selama berabad-abad. Ketika sebuah kejadian berlangsung di tempat yang memiliki nilai spiritual tinggi, imajinasi kolektif masyarakat seringkali bekerja dengan sangat cepat. Harapan, keyakinan, dan cerita-cerita yang telah lama beredar menjadi kerangka yang digunakan untuk menafsirkan apa yang mereka lihat. Dalam situasi seperti ini, batas antara fakta yang terlihat dan makna yang diberikan oleh masyarakat sering menjadi sangat tipis. Sejarah menunjukkan bahwa fenomena seperti ini tidak hanya terjadi sekali. Sepanjang perjalanan waktu, berbagai rumor tentang kemunculan Imam Mahdi pernah muncul di berbagai tempat. Ada yang bertahan hanya beberapa hari sebelum dilupakan, ada pula yang berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar. Namun semuanya menunjukkan satu hal yang sama, yaitu betapa kuatnya harapan manusia terhadap hadirnya seorang pemimpin yang diyakini mampu mengubah keadaan dunia. Keyakinan tersebut terus hidup di tengah berbagai perubahan zaman. Dari masa kerajaan hingga era modern yang dipenuhi teknologi dan media sosial, cerita tentang Imam Mahdi tetap menjadi bagian dari percakapan yang terus berulang. Setiap generasi memiliki cara sendiri untuk membayangkan bagaimana kemunculan sosok tersebut akan terjadi. Video yang muncul dari Najaf mungkin hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang memicu kembali percakapan tersebut. Potongan gambar yang sederhana itu mampu menghidupkan kembali diskusi lama tentang seorang tokoh yang diyakini akan muncul di masa depan. Hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan Imam Mahdi akan muncul. Namun harapan terhadap sosok pemimpin yang membawa keadilan selalu hidup di hati banyak orang.